Oke, kita mulai lagi podcast Emir Harapan Indah. Dan kali ini kita balik lagi ke tempat natif kita. Bukan lagi ke background studio, di tempat studio, tapi di gereja Emir Harapan Indah. Dan hari ini kita berkumpul ya untuk membahas akun satir atau enggak sikap satir atau enggak sikap sarkas gitu ya. Dan untuk hal ini ya, hari ini ada saudari Ondang sama Cynthia yang bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama menanggapi akun satir dan sikap satir ini ya. Istri saya tuh ada bilang sama saya, dia akan dengar episode pertama yang ada Cynthia sama Ivan kan, sudah bilang, oh kamu tuh harus sering-sering undang si Cynthia karena suaranya tuh suara radio. kayak suaranya tuh bagus sekali, suaranya jelas, jernih, kayak bagus itu ya. Kalau sering-sering undang enak, saya suka dengar suara dia. Terus saya tanya, suara saya gimana? Suara kamu jelek lah, suaranya bukan suara radio gitu. kurang cocok jadi host sebetulnya. Anyway ya, sekali lagi ya, kita mau bahas tentang akun satir ya. Mungkin pertama-tamanya Ondang dulu ya. Ondang mungkin bisa introduksi diri sendiri. Kalau Cynthia kan sudah ya, pendengar kalau belum mengenal Cynthia bisa ke episode pertama. Di sana dia sudah introduksi sendiri. Mungkin Ondang dulu ya. Silakan Ondang. Mungkin kamu ya kamu lulusan mana? Ya kamu lagi terjun di bidang mana gitu ya. Oh iya. Perkenalkan, nama aku Rumondang Krisnawan Paung. Orang-orang sering panggil aku Ondang. Aku fresh graduate dari Universitas Indonesia. Sekarang lagi ngambil part time gitu sih di perusahaan properti seperti itu. Sebenarnya masih nunggu juga dengan yang sesuai jurusan aku. Oke. Gitu sih. Jadi lagi masa transisi ya. Iya. Oke, that's good. Kalau gitu kita mulai diskusi ya tentang tema ini ya. Mungkin kalian bisa sharing sedikit tentang pengalaman kalian juga. Apakah pernah berinteraksi atau apakah ikut bahkan follow juga akun-akun satir di Instagram atau sosmed dan demikian. Cynthia mau mulai dulu? Ya, kita sih nggak bohong ya, kita memang follow beberapa akun satir, dan sebenarnya aku pun jadi mulai memikirkan kembali konsep-konsep beriman Kristen yang selama ini aku yakini memang dari akun satir gitu. Oke. Wow, itu positif banget ya. Jadi sampai akhirnya memang memutuskan sampai mengenal iman reform, dan akhirnya jadi kesini, jadi ke gereja ini ya memang jujur saja awalnya dari akun satir, dan tentunya dulu karena kita sempat PA ya di kampus kan dulu sama Pak Tama. Jadi memang jadi kombinasi gitu ya. Jadi akhirnya mengenal iman Kristen dengan lebih baik gitu. Dari bagian mananya di dalam akun satir yang membuat kamu itu ada sedikit dicelikan atau sadar gitu, ada kesadaran yang baru? Iya, jadi ada satu akun satir yang memang cukup rajin memberitakan iman Kristiani, dan dia beda dari akun-akun satir yang lain sebenarnya. Kebanyakan akun satir itu kan memang bahasannya hanya seputar persepuluhan, penyelewengan dari arti persepuluhan itu gitu ya. Gitu ya, rata-rata emang sekitar tema itu ya? Iya, rata-rata memang itu. Tapi ada satu akun satir yang memang sangat rajin memberitakan Injil, dan banyak mengupload khotbah-khotbah yang baik dari Paul Washer, terus Pak Tong juga sering diupload, Pak Jimmy Pardede juga sering diupload. Jadi memang kita jadi memikirkan ulang iman Kristen lah, yang kita selama ini percaya. Oke, gitu. Jadi dia bukan setiap posting untuk hanya serang uang atau enggak tema-tema yang atau enggak hal-hal yang sinis, sarkas, tapi benar-benar ada konten-konten yang mengabarkan kebenaran kali ya. Iya, benar. Oke. Benar. Dia juga menekankan kekudusan hidup gitu. Jadi memang ini sesuatu yang kadang-kadang kan saya terjebak dalam satu kondisi di mana ya karena saya juga salah sih. Saya mendengar khotbah-khotbah dari gereja-gereja yang saya waktu itu nggak tahu bahwa gereja ini ternyata pengajarannya nggak sehat. Tapi saya jadi
jadi akhirnya sadar lah gitu bahwa oh ternyata memang gereja-gereja ini khotbahnya jatuhnya jadi motivasi aja dan jarang memberitakan tentang pengampunan dosa dan keharusan untuk hidup kudus gitu. Dan akhirnya memang dibukakan lagi di akun satir yang satu ini gitu bahwa ternyata memang kehidupan menjadi Kristen itu sangat melimpah-limpah ya. Tidak hanya bicara soal persepuluhan atau segala macam, karena kewajiban persepuluhan itu GRI juga punya kok. Tapi bagaimana supaya persepuluhan ini jangan jadi penyelewengan, kan itu poinnya. Banyak akun-akun satir yang saya lihat itu membicarakan persepuluhan tuh benar-benar menolak sama sekali. Padahal sebenarnya kan poin yang salah dari persepuluhan itu adalah karena persepuluhan itu dipakai sebagai alat mencari uang, lalu dijanjikan kalau kamu memberi segini maka kamu akan dilipat gandakan gitu. Bahkan beberapa gereja yang saya tahu memang ada yang menaikkan persepuluhan jadi 20% gitu. Itu mengerikan juga ya, tapi sebetulnya perpuluhan sih, kalau mau ngomong perpuluhan sih sebetulnya nggak ada jumlah yang fix gitu loh. Iya. Kita mau kasih berapa emang itu tergantung. Kalau di perjanjian lama, perjanjian baru kan itu lebih jelas lagi ya. Seluruh hidup itu milik Tuhan gitu. Kalau mau bilang perpuluhan, semuanya itu milik Tuhan gitu. Nah kita mau kasih berapa emang tergantung berapa Tuhan pimpin kita dalam hati kita ya. Iman kita tuh penting sekali. Benar. Jadi saya pikir orang-orang yang menolak perpuluhan ya, gara-gara ada orang yang menyelewengkan konsep perpuluhan itu seperti kalau di kalimat Inggris itu throwing the baby out of the dirty water gitu. Jadi kita mandiin bayi ya, airnya kotor ya, kita membuang air kotor sama bayinya gitu. Itu kan nggak make sense, konyol kan ya. Kita bukan buang bayinya, kita buang air kotornya gitu. Oke. Jadi di dalam perjalanan iman Cynthia itu akun satir itu menjadi penolong ya, bisa dibilang ya. Malah jadi penolong sih kalau aku ya. Oke. Good. Kalau dari Ondang sendiri gimana? Kalau aku pengalaman mungkin beda kali ya, mungkin karena akun satir yang aku follow juga mungkin beda sama yang di follow. Sekarang akun satir sih berjamur ya, banyak sekali. Karena saking banyaknya ya. Iya. Dan waktu itu aku follow beberapa bulan, seingat aku, dan setelah itu aku nggak tahu ya, aku ngerasa teman-teman aku tuh sering banget ngomongin akun satir ini kayak, iya ya, ajaran ini kayak gini, kalau nggak, gereja ini kayak gini gitu. Aku sampai suatu kondisi aku ngerasa kayak aku ngerasa baik sih sebenarnya follow akun satir, karena kita jadi tahu kan, oh iya ya, kayak ternyata kayak gini salah nih gitu, yang kayak gini seharusnya dibenerin. Tapi lama-lama aku semakin mengarah ke malah menjelek-jelekan juga, bukan punya hati yang mengasihi juga buat orang-orang itu gitu. Jadinya aku ngerasa kayak kok aku jadi ikut-ikutan sama teman-teman yang lain, cuman ngomongin iya ya gereja ini kayak gini, ajaran ini kayak gini gitu. Nggak ada nggak ada yang aku lakuin gitu loh untuk menolong mereka gitu. Padahal kan kita sama-sama orang Kristen kan, kita sama-sama tubuh Kristus gitu. Jadi kamu terbawa tuh akhirnya cuma menekan atau membuang mereka jadinya. Iya, sampai akhirnya aku ngerasa kayak aduh nggak boleh nih kayak gini, dan akhirnya aku unfollow dengan kayak, padahal tuh akun satirnya bener-bener di private gitu kan, jadi hanya bisa dilihat kalau misalkan di follow gitu kan. So aku kayak ya udah deh, aku memutuskan untuk unfollow gitu. Iya. Gitu sih cerita aku. Emang awalnya aku kenal akun satir ya dari si akun yang di private itu ya. Oh iya. Itu kan memang kayaknya paling terkenal ya, akun satir paling terkenal tuh itu. Tapi kemudian dari situ jadi nyasarlah ke satu akun satir yang sangat konsisten dengan iman reform gitu. Dan akhirnya malah jadi ketemu banyak kenalan sesama orang yang memang bergumul juga. Satu orang ada yang kemudian pindah ke GRI Pondok Indah, sebelumnya juga dia gereja karismatik, terus dia pindah ke GRI Pondok Indah, dan akhirnya dia sih salah satu yang jadi teman diskusi waktu saya memutuskan apakah saya tetap stay di gereja yang sebenarnya secara pengajaran oke, tapi teman-temannya yang ya gitulah, maksudnya
saya sadar bahwa secara komunitas gereja saya yang lama itu teman-temannya mengkonsumsi ajaran yang tidak sehat, sehingga akhirnya saya merasa ketika KTB, kelompok tumbuh bersama gitu ya, kalau kita mungkin di sini pakai istilah OSG ya, Organic Small Group, itu saya akhirnya malah dapatkan pengajaran yang kurang sehat gitu. Akhirnya memang saya dipacu terus untuk sampai saya sulit bernafas gitu lah, karena saya benar-benar didesak untuk harus terus lebih baik, harus jadi yang terbaik, tapi jatuhnya tuh cuma profit oriented gitu. Padahal gereja saya sebenarnya aslinya nggak mengajarkan gitu, tapi lingkungannya yang dimaksud kayak didesak untuk profit oriented itu maksudnya apa ya? Bisa dijelaskan? Jadi lebih ke, kalau kita percaya ya bahwa orang Kristen itu tuntutan hidupnya tidak hanya untuk cari uang, tapi bagaimana kemudian uang yang kita pakai pun bisa kita pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Betul. Dan kita juga benar-benar memberi hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, termasuk pekerjaan kita. Makanya kita sangat didorong untuk memberitakan Injil dan memuridkan di marketplace. Habis itu yang profit oriented itu masalahnya? Nah, masalahnya dia itu merasa kalau kamu sudah profit oriented itu cukup gitu, jadi nggak usah repot-repot memberitakan Injil, karena dia sendiri disuruh memberitakan Injil nggak mau. Dan itu dia itu adalah pemimpin kelompok kecilnya gitu. Jadi yang menurut dia yang penting menjadi orang Kristen itu bisa meraih banyak dan itu cukup gitu. Iya. Itu udah kesaksian yang sudah memuaskan Tuhan gitu. Dan itu sudah menunjukkan orang Kristen itu hebat, jadi berkat buat orang akan memuji Tuhan dengan itu. Jadi kita menciptakan ruang kerja, jadi bisa dapat uang, itu udah oke buat dia ya. Iya. Jadi itu terbatas banget ya. Sangat terbatas ya. Orang Kristen kayaknya pokoknya kalau kita banyak duit, kita punya banyak uang, kita jadi menonjol di pekerjaan, itu juga sudah memuliakan Tuhan loh gitu. Padahal kadang-kadang saya pikir itu benar-benar theology of glory yang dikritik sama Luther itu persis itu gitu loh. Karena yang dilakukan Katolik ya itu. Kami gereja Roma Katolik dulu ya, gereja Roma Katolik yang hebat lah, paling berkuasa, paling besar, patungnya paling besar seterusnya. Itu yang dikritik habis-habisan sama Luther. Nah, memang jadinya akhirnya memang saya justru tertekan di kondisi akar rumput sih. Maksudnya saya juga mau cerita sama gembala, saya juga ada kekhawatiran tidak satu frekuensi juga pada saat itu. Jadi saya juga stres ya, saya hidup di lingkungan yang seperti itu. Jadi memang susah ketika saya mengajak mereka untuk katakan kontribusi bagi negeri. Padahal gereja saya yang lama itu secara sinode, ini kita nggak bermaksud ngejelek-jelekin gereja ya, cuma memang ini beban juga gitu. Padahal sinode sendiri sudah memikirkan, sinode yang lama ya, itu sudah memikirkan gimana kontribusi bagi negeri. Di gereja pun sudah dikotbahkan kontribusi bagi negeri, tapi akhirnya mereka pun jadi nggak nyampe pikirannya, karena pikirannya pikirin diri sendiri dulu. Mau sampai kapan pikirin diri sendiri terus? Kita tuh harus ada loh kemauan untuk membereskan diri di dalam Tuhan, supaya kita bisa cepat memberi kontribusi untuk orang banyak. Karena ya orang Kristen itu punya tanggung jawab sosial loh. Jadi salah satu hal yang diingatkan atau ditegur oleh akun satir dalam hal ini ya. Iya. Bahwa kita tuh bukan hidup untuk diri sendiri. Iya. Dan ini jadi menjawab juga ya, kenapa ya saya selama ini bawaannya capek gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu kalau saya tuh bergumul dengan depresi berat gitu ya. Dan memang minum obat. Sampai sekarang masih minum obat. Tapi saya berasa sekali ketika saya mengenal iman Kristen dengan lebih benar, itu berasa sekali memang ada perubahan gitu. Artinya saya tidak perlu mendapatkan penilaian dari orang-orang. Karena kadang-kadang justru ketika kita hidup di jalan Tuhan tuh justru kita tuh nggak dinilai orang gitu loh. Ya kan? Justru kadang orang tuh malah sok suci lo gitu kan. Nilai kita bukan didasarkan oleh pandangan orang lah. Iya. Tapi itu
diberikan sendiri dari Tuhan. Iya, saya tuh selalu takut dulu untuk saya kalau nanti gagal saya akan dipermalukan. Saya juga jadi ketakutan akan rasa malu yang berlebihan lah gitu, sampai akhirnya nggak. Ya itulah, puji Tuhan ya, Tuhan beranugerah lewat akun satir ternyata. Sip. Jadi di sini ada semacam pendukung akun satir. Di sini ada Tergantung antitesisnya. Tergantung akun satir. Oke, kalau kita balik ke dalam tema akun satir ini ya, sikap satir, akun satir. Menurut kalian ada nggak ya Alkitab memberikan ruang untuk hal-hal demikian gitu, untuk sinis, sarkastik? Menurut kalian ada nggak dari Alkitab memberikan orang Kristen ruang untuk melakukan hal ini? Mungkin Ondang, pendapat kamu gimana? Kalau menurut aku sendiri, dari cara Yesus sendiri kalau misalkan ngajar gitu ya, ataupun mau menegur orang-orang ahli Taurat gitu yang merasa dirinya tahu segala hal, menurut aku sih bedanya ya, kayak mungkin Yesus sendiri pun menggunakan perumpamaan gitu biar memudahkan orang-orang mengerti gitu. Kalau yang di akun satir ini aku ngerasa tujuannya bukan ke orangnya gitu. Oke. Jadi tujuannya bukan ke orang-orang yang mereka sindir gitu. Jadi beda kan sama Yesus sendiri gitu, yang langsung ngomong. Oke. Yang dilakukan oleh akun satir itu apa? Menurut aku mereka itu hanya menunjukkan kepada orang-orang secara luas ya, tidak maksudnya nggak kelompok-kelompok gitu, nggak khusus untuk kelompok gereja ini, untuk aliran mereka ini, tuh di gitu. atas ya, mereka tuh di atas kelompok-kelompok di dalam gereja. Sebenarnya aku kurang mengerti ya, mungkin akun satir ini tujuannya emang buat biar orang-orang tuh sadar dan orang-orang bisa menegur, tapi yang aku lihat semakin jauh orang-orang tuh tahu dan cuman menyimpannya dalam hati, kalau nggak sama teman-temannya mereka terus diomongin lah kayak gitu sih. Jadi menurut aku sangat baik sih sebenarnya kalau misalkan akun-akun satir yang ada di Indonesia pun sendiri bisa sih kayak kita udah tahu nih yang salah tuh yang mana gitu. Nah kita kan nggak mungkin kan teman kita tuh cuman dari aliran gereja ini aja gitu, atau pengajarannya ini aja. Pasti ada aja kan kita temannya yang dari gereja A, B, C gitu. Kita bisa loh jadi saksi buat mereka gitu. Menurut aku sih itu saran yang baik banget sih kalau misalkan akun satir. Maksudnya jangan sampai cuman cuman membuka kesalahan. Iya, membuka kesalahan. Itu emang nggak cukup sih. Itu kan orang bilang learn from your mistakes sih. Belajar dari kesalahan. Tapi belajar dari kesalahan itu ada batasnya. Karena kita belajar dari kesalahan nggak tentu kita belajar apa yang baik. Benar-benar. Itu cuma berarti kita nggak mengulang kesalahan yang dulu. Tapi langkah berikutnya, kelakuan berikutnya nggak tentu itu tetap betul gitu. Tetap bisa salah B, salah C, salah D. Nah kita perlu tahu yang benar itu apa gitu. Jadi menurut kamu ya Yesus itu ketika dia mengajar, dia membawa kita ke dalam kebenaran. Dan akun satir itu rata-rata terbatas hanya mereka menyatakan kesalahan. Iya, betul. I see. Oke. Itu observasi yang baik sih. Kalau dari Cynthia sendiri? Sebenarnya kalau aku tuh inget di Galatia itu Papua. Kitab Papua. ini bidat. Saudara. Maksud saya, jadi tuh Paulus, dia pernah tegur Kefas. Itu kalimatnya tadi mau keluar Paulus ya, bukan Papua ya. Oke, Paulus, silakan. Mohon dimaafkan ya. Jadi Paulus itu menegur Kefas, ya adalah Kefas itu Petrus kan ya. Nah, ceritanya waktu itu Kefas mengharuskan orang untuk sunat, padahal itu orang Yahudi. Nah, akhirnya memang Paulus menegur. Wait. Kamu yakin ceritanya begitu? Kayaknya enggak. Gimana sih ceritanya? Mau. Gimana sih ceritanya? Enggak, itu yang Paulus kritik Petrus kan. Itu ketika dia duduk dengan orang-orang non-Yahudi, lalu ada kelompok orang Yahudi datang. Ya, kelompok orang Yahudi yang menuntut kamu harus ikutin Taurat, harus sunat dan seterusnya. Habis itu Petrus pindah meja gitu kan. Petrus pindah meja duduk sama orang-orang yang Yahudi ini. Dia kayak merasa malu untuk duduk dengan orang-orang non-Yahudi. Itu yang dikritik sama Paulus. Ya betul ya. Oke, lanjut. Poinnya yang penting poinnya tuh di mana gitu. Iya.
Jadi memang aku mikir ya minta maaf lah ya kurang riset, Nggak. tapi Yang penting poinnya aja ya. tapi Poinnya kan penting. pada poinnya memang pada akhirnya sebenarnya dalam kasus tertentu kita bisa saja menyebutkan kesalahan orangnya dan apa yang dia perbuat gitu. Tapi memang konteks ini nggak bisa kita terapkan di Indonesia. Hanya di luar negeri ada, aku lihat beberapa akun, bukan akun satir sih, tapi akun rohani berperspektif reform. Itu memang mereka nyebutin salah, si ini salah gitu. Oke. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Karena kita ada UU penistaan agama. Ternyata itu ya. Itulah alasan kenapa semua akun satir itu di lock ya. Itu harus kita follow di add dulu baru bisa kita ikut. Oke. Karena undang-undang itu itu make sense. Saya aja nggak kepikir loh. Sama aku juga. Saya aja nggak kepikir loh. Oke. Benar juga. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Iya. Tapi ada loh akun satir yang reform tuh. Aku follow satu lagi itu akun meme. Itu yang punya orang reform, itu nggak di private kok. Terus akun yang aku bilang itu yang upload Jimmy Pardede, Paul Washer, itu juga nggak di private kok. Tapi dia tidak tunjuk siapa yang salah. Yang dia lakukan adalah dia mengulas kesalahan itu. Jadi dia tidak direct nyebut orangnya, dia hanya ulas kesalahannya dan dia berikan koreksi. Dia berikan koreksi yang dalam, Itu tersirat ya, semua message-nya itu tersirat di dalam, bukan tersurat gitu. Iya, message-nya tersirat. Tapi saya agak bingung ya, kalau kita akun satir di Indonesia, ya kalau misalnya saya Kristen, saya buka satu akun satir, saya kritik secara direct, sebut nama gereja tertentu, apakah itu bisa penindasan agama ya? Saya juga Kristen loh. Saya juga Kristen, saya nindas, saya kayaknya nggak bisa dibilang nindas agama juga ya, kecuali saya sebut agama orang lain gitu, agama non-Kristen misalnya. Setahu saya penistaan agama itu UU-nya agak-agak pasal karet sih. Okay. Dulu itu isu yang sangat di 2016 kita tahu lah ya, isu itu kan kencang banget. Itu memang banyak ulasan yang menyebutkan itu pasal karet, banyak pasal karet. Oke. Setahu saya Oke, ya. Oke, itu side point lah ya, itu side point ya. Oke. Kalau dari saya lihat di dalam Alkitab itu sebetulnya ada ruang buat sarkas sama sinis atau enggak sikap satir seperti ini. Jadi orang-orang yang buka akun satir, ya kalau secara positif, Alkitab juga memberikan ruang itu. Ya. Tadi kamu bilang contoh Yesus ya, Yesus membawa arah kita ke dalam kebenaran. Tapi Yesus itu juga membuka dengan kalimat-kalimat satir juga, itu juga ada gitu loh. Yesus pernah bilang, ketika orang-orang Farisi datang kepada Yesus, mereka bertanya kenapa Yesus makan sama orang-orang berdosa itu. Yesus itu jawabnya itu kan sinis ya, satir gitu loh. Bukan orang sakit yang memerlukan tabib itu. Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, yang sakit malah memerlukan tabib. Itu satir. Elia, masih ingat kejadian Elia sama Baal, ketika itu semua imam-imam Baal mereka menyembah, tapi kayak Baalnya tuh nggak bekerja ya, nggak ada respon. Elia tuh kan kayak sinis kan, dia tuh sarkastik gitu. Ya coba mungkin Baal kamu tuh dewa kamu lagi tidur, kamu harus teriaknya lebih keras lagi suaranya. Itu kan semua sinis gitu ya. Jadi emang ada ruang di sana gitu. Cuman tetap emang ada keterbatasannya ya. Cuman tetap ada keterbatasannya. Dan juga saya lihat itu ada prinsipnya ya. Ada prinsipnya untuk kita melakukan satir gitu. Salah satu yang saya pikir yang sangat penting ya, yaitu kita nggak boleh satir atau kita nggak boleh sarkas ya terhadap orang yang rendah gitu. Ya. Itu kayaknya di Alkitab tuh nggak ada. Ya. Di Alkitab tuh mereka hanya melakukan sikap sarkastik kepada orang-orang yang di atas, yang anggap dirinya tuh paling hebat, ya, yang paling benar atau whatever ya. Dan mereka melakukan sikap itu. Tapi terhadap orang yang rendah ya, walaupun dia salah ya, kayaknya tuh nggak muncul. Ya. Saya pikir ini prinsip yang mungkin kita semua harus pegang gitu. Oke, mau lakukan satir oke. Tapi jangan ke bawah-bawah arus gitu. Jangan satir atau jangan sarkas kepada semua orang. Ya.
ada orang-orang yang dibawa imannya masih lemah, ya pengetahuannya masih rendah, mereka pasti salah gitu. Siapa yang dalam perjalanan kekristenan itu dari awal udah sempurna sampai mati pun nggak mungkin sempurna. Nah, ketika orang-orang demikian, mereka yang mau belajar tapi mereka nggak tahu apa-apa, dan kita serang mereka dengan sarkastik, ya, wah itu saya pikir udah kelewatan. Saya pikir mungkin di tradisi reform, apalagi mungkin kita yang lebih pintar atau lebih pengetahuan, ya, kita harus hati-hati gitu. Ya. Jangan lihat orang lebih lemah, lebih nggak ada pengetahuan langsung kita serang secara kasar. Kamu nggak tahu apa-apa lah. Ya, kamu kira kamu sudah pintar, kamu nggak pintar sama sekali. Saya pikir itu salah sih. Ya mungkin itu dari saya, dari pihak Alkitabnya. Ya. Ada kalian mau tambahan nggak? Tapi memang kalau aku ya banyak melihat, termasuk kakak KTB ku sendiri di kampus, dia sendiri memang ada, maksudnya aku kan pernah dipegang oleh kakak dari jurusan sastra. Aku kan anak sejarah, terus kakak ini di jurusan sastra. Terus kakak ini sendiri ternyata memang punya banyak pergumulan dan sepertinya dia kurang di keluarganya juga kurang lah pendidikan agama Kristennya, karena memang ya keluarga itu kan beda-beda ya. Gitu. Jadi dia memang nggak ya gimana mengharapkan dia punya doktrin yang baik gitu. Bahkan dia aja mempertanyakan kenapa sih setan Tuhan nggak ampuni gitu. Kenapa ketika malaikat jatuh Tuhan nggak ampuni dan dibiarkan aja mereka jadi setan gitu kan. Itu kan pada waktu itu saya juga sulit untuk menjawab ya, tapi memang pada akhirnya ya saya sampai sekarang pun masih sulit sebenarnya untuk menjawab gitu. tapi memang akhirnya itu juga jadi satu pelajaran yang berharga buat saya gitu, bahwa ketika saya refleksi itu sekarang gitu ya, saya melihat bahwa banyak orang yang sebenarnya memang nggak bisa dibikin sarkas karena dia sendiri sudah hidup dengan banyak masalah, sehingga kadang-kadang cara terbaik itu justru dengan menjadi teman seperjalanan. Oke, sip.